Kon mengirim. Iya. Pakau belum garuksan. Salah. Tenanglah, manusia. Waalaikumsalam. Saya datang bukan untuk melukai kalian. Apa? Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan kembali dengan kalian. Apa maksudmu? Saya malas jepak-jepakan. Cukuplah, sudahlah. Apakah kau masih tidak percaya dengan saya? Ada apa lagi? Jadi seperti ini. Mungkin saya akan mengatakan hal yang sangat berat untuk saya sendiri. Yaitu, saya akan menarik lagi kata-kata saya untuk tidak lagi bekerja sama denganmu. Saya ingin kita masih menjalin bekerja sama. Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran seperti itu? Rangsang Jolang sudah mengetahui semuanya. Beberapa pasukan saya yang ada di tempatnya Rangsang Jolang sudah berhasil dibunuhnya. Dan Rangsang Jolang sudah terang-terangan mengatakan kepada saya tidak ingin menggunakan jasa kami lagi. Akan tetapi rasa sakit ini, rasa sakit yang ada di diri ini lebih sakit karena harga diri saya diinjak-injak oleh Rangsang Jolang. Sampai anak buah saya yang ada di sana dibunuhnya. Saya telah kehilangan Parwasa. Saya pun sudah kehilangan anak buah yang lainnya. Saya pun harus membalas jasa-jasa mereka, yaitu dengan menghancurkan Rangsang Jolang. Benarkah yang kau ucapkan? Benar. Tapi harusnya setelah apa yang kami lakukan terhadap Parwasa, ada kemungkinan masih ada dendam di hati kamu terhadap kami. Saya sudah berpikir secara matang. Setiap saya mengambil keputusan, saya sudah pikirkan itu. Maka dari itu, saya datang lagi menemui kalian. Dan saya ingin membicarakan ini. Yang sudah biarlah sudah. Mungkin saja bayaran yang sudah saya terima dari Rangsang Jolang itu tidak bisa menggantikan kematian dari Parwasa. Tapi kita tidak boleh terpuruk dengan kematian Parwasa itu. Akan tetapi saya harus membuktikan atau menggantikan jasa-jasa dari Parwasa dengan sebuah kemenangan. Kau merasa terinjak-injak harga dirinya oleh Rangsang Jolang. Benar sekali. Katanya, saya makhluk yang tidak memiliki harga diri. Saya diperintahkan untuk menghancurkan kalian, akan tetapi malah saya bekerja sama dengan kalian. Saya memiliki cara saya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan saya. Karena permasalahan saya hanya ingin mendapatkan uang dari Rangsang Jolang. Bukan ingin menghancurkan kalian. Sejak awal saya bertemu dan mengetahui yang ingin dilawan adalah kalian. Saya sudah mengatakan kepadamu, saya akan sangat sulit jika bermasalah denganmu. Akan tetapi jika saya bermasalah dengan makhluk yang setidaknya seperti Rangsang Jolang ini, itu akan sangat mudah untuk saya. Lagi pula, jika saya berhasil mengalahkan Rangsang Jolang, dengan mudahnya saya akan mengambil hartanya. Saya cuma meminta, jika kita berhasil, saya hanya meminta harta dari Rangsang Jolang. Ambillah semua. Jika memang itu adalah maumu. Maafkan saya. Saya pun berminta maaf kepadamu.
Saya pun minta maaf. Terima kasih banyak. Kau telah menerima saya kembali untuk bisa bekerja sama. Dan untuk menggantikan sosok dari Parwasa, ada salah satu makhluk yang bisa diandalkan untuk menyusup ke dalam kerajaan Rangsang Colang. Karena ini mungkin sudah tidak seperti waktu Parwasa di dalam kerajaan Rangsang Colang. Ini menyusupnya lebih diam-diam. Siapa itu? Sarondap. Rondap. Sarondap. Sarondap. Apa kau ingin mengenalkan Sarondap dengan saya? Jika kau ingin bertemu dengannya, akan saya undang untuk kesini. Silakan. Saya meminjam raga. Raga saya. Tuanku, Sarondap, hamba ini adalah manusia. Apakah manusia ini yang membunuh Pawarsa? Benar sekali. Dengar baik-baik manusia. Kalau bukan perintah langsung dari Tuanku, sudah aku capek-capek kalian karena sudah membunuh saudara saya. Mohon maaf, mungkin anak buah saya ini masih terbawa suasana karena kehilangan saudaranya. Karena hanya dialah yang sangat dekat dengan Parwasa. Perkenalkan, Rondap. Maafkan saya, nama saya Gana. Saya Ronda. Di sini dalam untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita alami ini. Daripada kita mengungkit masalah yang sudah terjadi, lebih baik kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi ini. Untuk dirimu khususnya, mungkin kau tidak usah terlalu fokus terhadap peperangan ini. Kau lebih baik mencari banyak sekali informasi mengenai Rangsang Colang, mengenai peperangan yang akan dijalani. Itu biarlah menjadi urusan saya dan yang lainnya. Serahkan pada saya. Saya akan melakukan tugas ini dengan baik. Apapun informasi yang saya dapatkan, saya akan sesegera mungkin menyampaikan pada Tuanku dan juga kalian manusia. Baiklah, terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Dan di sini ada sedikit rencana yang mungkin bisa kita lakukan pada saat peperangan. Apa itu Tuan Parka? Setahu saya, pasukan yang dimiliki oleh Rangsang Colang yang belum mati terkena wabah itu tidak lebih dari 2000 pasukan. Kita bisa melakukannya dengan cara melukai pasukan Rangsang Colang. Akan tetapi jangan membunuhnya. Kenapa alasannya? Jadi alasannya seperti ini. Jika kau membunuh pasukan dari Rangsang Colang, itu sama saja kau membunuh semuanya. Kau membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi, jika kau melakukannya hanya dengan melukai, jangan sampai kau membunuhnya. Itu akan
membuat dua makhluk lain berusaha untuk menyelamatkannya dan membawanya pergi dari medan perang. Jadi di sini kita menghilangkan setiap satu makhluk yang terluka. Itu 2 orang yang menyelamatkan. Paling sedikit 1 makhluk yang menyelamatkan. Berarti ada 1 makhluk yang tidak berfungsi ketika kita melukai 1 makhluk. Karena mereka disibukkan dengan menolong. Benar sekali. Intinya, buyarkan fokus dari semua prajurit. Ide yang sangat cemerlang. Yang jadi pertanyaan dan pertimbangan di sini satu, Tuan. Apakah ya pasukan Rangsang Jolang memang dididik solidaritas seperti itu? Atau justru akan membiarkan sehingga akan terasa sia-sia? Selama saya melakukan sebuah peperangan, seburuk apapun makhluk, jika melihat sahabatnya, rekan perjuangannya, teman perjuangan, teman peperangan, apalagi melihat mereka sedang kesakitan, setidaknya kita mendekat, menjauhkan mereka untuk disiksa dan membawanya untuk pergi. Jika memang mereka tidak memiliki rasa solidaritas seperti itu, paling tidak dia akan langsung dibunuh oleh teman sendiri. Kita hanya melukainya. Jika mereka tidak memiliki rasa solidaritas, Tetap mereka sibuk. benar sekali. Seorang prajurit, apalagi dari kerajaan, sudah terbiasa dengan sumpah setia. Benar sekali. Itu bisa kita manfaatkan. Dan tidak akan rela jika teman perjuangannya dilukai. Berarti jika ada 1000 pasukan, dengan cara kita melukai, dengan otomatis 2 membantu teman yang 1 dilukai, kita hanya memiliki 300 pasukan. Kita merasa menghadapi hanya 300 pasukan. Maksudmu Kurang lebih seperti itu. luar biasa idemu. Saya akui. Makanya kau hebat. Terima kasih. Strategi ini sangat mengenang di otak saya. Baiklah. Dan khusus untuk Burondap, Saya secepat mungkin. Kita tidak memiliki waktu banyak. Jika kepandaian dan kelihayanmu di bidang penyusupan, lakukan itu secepat mungkin. Jangan pernah tinggalkan sedikit informasi pun yang kau dapatkan untuk disampaikan kepada saya. serahkan tugas itu pada saya. Saya jamin semua informasi sekecil apapun akan saya hadapi. Akan saya beritahu kepada kalian. Baik, terima kasih. Semoga ini adalah awal yang baik untuk kita semua. Baiklah. Mohon izin tuanku, saya akan langsung bergerak. Silakan lakukan. Dan untuk saat ini, saya memiliki saran agar kita berpindah tempat pertahanan. Karena dari banyaknya pasukan yang mereka miliki, dari arah timur dan barat, sudah mulai bergerak. Baiklah Tuan. Saya juga sudah berjalan ke arah mana. Kita sepakati saja. Biar saya mengabarkan kepada pasukan yang lainnya. Ke arah utara itu lebih baik. Baik. Baik, saya pun mempersiapkan pasukan saya. Salam. Waalaikumsalam. Seperti bingung, tapi ini nyata. Kayak ada hal yang tidak mungkin tapi terjadi. Itulah yang namanya kehidupan. Selagi kita meyakini dan mengimani bahwasanya
Gusti Allah Maha menolong. Gusti Allah Maha memberikan sebuah keajaiban kepada umatnya. Saya buktikan di pagi hari ini. Ayo kita cepat bergerak. Kita akan memberikan kabar kepada rombongannya Patih agar cepat-cepat mempersiapkan ini dan bergeser dari tempat kediaman kita untuk saat ini, karena pasukan dari barat dan timur sudah mulai mendekat dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Rondap. Salaman. Rondap. Iya. Bisa rondap. Jenenge rondap. Saya sudah Rondap kok bahasa semprot gue. meneliti Jenenge mereka rondap. dari arah timur dan dari arah barat. Pasukan sudah mulai mendekat. Dan mereka sudah berada di pos masing-masing. Bersiap menunggu perintah untuk menyerang kita. Lalu apalagi yang kau dapatkan informasinya, Rondap? Dan dari penglihatan saya mengamati mereka. Ada satu yang saya dapatkan. Apa itu? Mereka kekurangan senjata. Senjata yang mereka miliki hanya pas dengan jumlah prajurit yang mereka miliki. Saya ada sebuah rencana. Apa itu? Ini bisa kau gunakan, bisa juga tidak. Tetapi saya rasa rencana ini tidak salah untuk dicoba. Dari jumlah senjata yang mereka miliki hanya berjumlah sedikit. Bagaimana caranya? Senjata mereka kita kurangi ataupun kita dapatkan. Kita habiskan. Dengan cara seperti apa, Rondap? Rencanamu itu? Kita buat boneka ataupun patung yang menyerupai prajurit-prajurit dari kalangan kita. Kita tempatkan di benteng-benteng ataupun di depan. Sebelum itu dibuat, tuanku sudah mempersiapkan sebuah asap tebal untuk mengelabui mereka. Selagi asap itu masih berkepul di situ, kita sesegera mungkin menyiapkan patung-patung itu. Lalu, dari atas benteng, saya akan meledakkan untuk sebagai tanda agar supaya mereka mengira kita sudah mulai melakukan penyerangan. Nah, fungsi dari patung-patung itu untuk apa? Fungsi dari patung-patung itu, karena ada asap yang menghalangi patung-patung itu, jarak pandang mereka akan terbatas. Ya. Dan akan mengira patung-patung itu adalah bagian prajurit dari kita. Dan dengan ledakan yang kita sengaja ledakan, mereka akan beranggapan kita sudah mulai menyerang. Secara tidak langsung, mereka pun akan membalas serangan kita yang kita buat. Senjata yang mereka bawa, saya lihat kebanyakan adalah dari jenis tombak dan panah. Secara otomatis, mereka akan menembakkan tombak dan anak panah itu menuju patung
yang mereka kira adalah prajurit dari kita. Ya. Berapapun jumlah anak panah dan tombak yang menancap di patung yang sudah kita sediakan, ambil semuanya secepatnya kita ambil, kita bereskan dari patung-patung tersebut, yang nantinya tombak dan anak panah tersebut bisa kita gunakan untuk menyerang balik. Dengan terbatasnya senjata mereka, setelah mereka lempar senjata itu kepada kita, mereka tidak mempunyai senjata apa-apa lagi. Dan secara tidak langsung, kita dapat pasokan senjata dari pihak musuh. Dan selagi asap masih menyelimuti kita, kita bisa langsung bergegas, mengambil, dan pergi dari situ. Seperti ini saja. Berarti untuk saat ini kita disarankan untuk membuat patung-patung yang menyerupai para prajurit-prajurit yang lainnya. Benar sekali. Kau perintahkan siapa dari prajurit kalian yang sangat pandai ataupun lihai membuat sebuah patung untuk penyamaran. Itu rencana dari saya. Kalau ada rencana yang lebih baik dari rencana yang saya sampaikan, lakukanlah apapun yang terbaik. Asalkan pihak kita bisa mengalahkan prajurit-prajurit itu, kita lakukan secepatnya. Bagaimana jika ide berlianmu itu kita bicarakan kepada pimpinan kami langsung? Memang itu yang harus dilakukan. Patih. Apapun informasi, apapun rencana, alangkah baiknya bila mana dimusyawarahkan dengan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka berhak tahu. Assalamualaikum Patih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar ide berlian dari Ronda Patih. Ada apa ini? Perkenalkan Tuan, saya Ronda. Patih Darmawolo. Baik, Patih Darmawolo. Bagaimana? Apakah ada sesuatu hal yang ingin kau sampaikan? Suara apa sih? Tadi saya pergi Tahu ya mas, untuk Atau mengintai kapal pergerakan musuh kayaknya kapal ya. dari arah timur dan dari arah barat. Mereka sudah mulai mendekat. Para prajurit-prajurit itu sudah menempati posnya masing-masing dan bersiap menunggu apa-apa untuk menyerang kita. Tetapi dari pengamatan saya menemukan kelemahan mereka. Jumlah senjata yang mereka bawa, jumlahnya terbatas. Hanya yang dipegang oleh prajurit-prajurit mereka saja. Hal ini menjadi keuntungan buat kita, Patih. Kita bisa memikirkan bagaimana caranya menghabiskan atau minimal mengurangi senjata yang mereka punyai. Saya ada sebuah rencana yang sudah saya sampaikan kepada manusia-manusia ini. Gerakan prajurit-prajurit yang Patih punya, yang pandai ataupun pintar membuat patung.
Kita jajarkan patung-patung itu di atas benteng dan di depan-depan benteng. Dan tuanku sudah menyiapkan asap yang begitu tebal untuk menghalangi penglihatan mereka. Selagi asap itu masih berkepul di wilayah benteng, kita persiapkan patung-patung tersebut. Dan sesudah menipisnya kabut tersebut ataupun asap tersebut, otomatis jarak pandang dari musuh akan terbatas. Melihat patung yang berjejer di atas benteng, mereka akan mengira bahwasanya yang berjejer itu adalah prajurit-prajurit dari kalangan kita. Nanti di atas benteng akan ada ledakan sebagai tanda, sebagai pengecoh, supaya mereka dari pihak musuh mengira bahwasanya kita sudah mulai penyerangan. Dan secara naluri, mereka yang menganggap kita sudah mulai menyerang, mereka pun akan membalasnya dengan melemparkan tombak dan anak panah menuju ke arah kita. Tanpa mereka sadari, yang mereka panah dan yang mereka tombak adalah sebuah patung. Dan di sini juga ada keuntungan untuk kita, Patih. Setiap anak panah dan tombak yang menancap di patung yang sudah kita sediakan, yang sudah kita persiapkan, kita bisa mengambil semuanya. Untuk senjata kita berikutnya, setelah pihak musuh sudah kehilangan semua senjatanya, mereka sudah tidak mempunyai senjata, kita bisa mempergunakan senjata itu untuk menyerang mereka balik. Dan tidak cuma itu, pihak musuh memesan senjata dari seorang empu. Dari pihak saya sudah mempersiapkan sebuah rencana. Kami akan menyulik empu yang membuat senjata-senjata untuk mereka. Sehingga mereka itu kelimpungan ya, Rodam. Benar sekali. Dengan tiadanya empu untuk membuat senjata, mereka akan kebingungan dari mana mereka akan mendapatkan senjata lagi. Itu suatu keuntungan bagi kami, bagi kita semua. Menyerang prajurit tanpa senjata itu sangat mudah. Kita bisa mempergunakan senjata mereka tanpa menggunakan senjata yang sudah kita punyai. Seperti itu, Patih. Dari apa yang kau ucapkan, itu sungguh luar biasa. Saya salut dengan cara pikir kalian. Baiklah. Jika memang itu adalah cara yang terbaik untuk menghabiskan senjata yang mereka miliki, karena senjata mereka terbatas, saya dan yang lainnya akan menyiapkan patung-patung itu secepat mungkin. Baik, Patih. Terima kasih banyak. Sampaikan kepada pimpinanmu. Kami senang bekerja sama dengannya. Saya akan sampaikan kepada tuanku. Baiklah. Saya mohon undur diri. Saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang
akan diperlukan. Terima kasih banyak Rondap. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patih, apakah itu yang berlian, Patih? Sangat-sangat luar biasa. Bahkan saya tidak berpikiran sedikit pun ke arah itu. Karena persiapan yang begitu matang jika kita harus melakukan hal itu. Tapi dia sudah menyiapkan semuanya dari segi asap yang akan dibuat olehnya. Sehingga kita tidak diketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam benteng itu. Itulah alasan mereka menjadi perompak yang sangat hebat saat ini. Mereka begitu pintar menyelinap, mereka begitu mempunyai ide-ide yang sangat cemerlang. Mungkin itu adalah anggapan saya, Pak. Dan seperti yang kau sampaikan pula, dengan cara kita melukai prajurit dari Rangsang Jola, itu menurut saya adalah pikiran yang 2 kali ke depan dibanding kita. Iya, logika yang sangat luar biasa. Dengan cara melukai, 2 prajurit tidak berguna karena disibukkan dengan menolong 1 prajurit yang terluka. Sebenarnya hal-hal seperti itu sering terjadi dalam sebuah peperangan. Akan tetapi tidak kita sadari. Ya, itu Pak. Itu sering terjadi. Jika kita hanya melukai makhluk atau musuh kita, tentunya akan ada teman dari pasukan itu yang menolongnya. Akan tetapi tidak kita menyadari hal itu. Saya banyak belajar dari cara pikir. Rombongan Blarug saya. Benar sekali. Luar biasa. Pemikiran yang 2 kali di depan kita. Bersyukur mereka mau bergabung dan bersatu dengan kita kembali. Baiklah, saya akan menyiapkan semuanya agar itu bisa dilakukan secepat mungkin. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, teman-teman. Itu alasan mereka menjadi penguasa kuat di bidang pertempuran. Pemikiran yang 2 kali lipat ke depan di atas rata-rata. Saya mendapatkan banyak pelajaran mengenai. Yuk kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Sambil menunggu patung-patung itu dibuat dan ledakan asap tebal akan diluncurkan.